Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 2 Juni 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, Tuhan atas hari Sabat. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firman-Mu. Kebutuhan terbesar kami adalah kehadiran Roh-Mu ya Yesus, agar menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan renungan pagi hari ini akan dibacakan oleh Saudara Velin Silalahi. Silakan, Velin. Hari Sabat sebagai ujian. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Yehezkiel 20 ayat 20. Tetapi tak seorang pun dibiarkan menderita murka Allah sebelum kebenaran dinyatakan ke dalam pikiran dan hati nuraninya dan ditolaknya. Banyak yang tidak pernah mempunyai kesempatan mendengar kebenaran khusus zaman ini. Kewajiban hukum keempat belum pernah dibukakan di hadapan mereka dalam terang yang sesungguhnya. Dia yang dapat membaca setiap hati dan yang menguji setiap motif, tidak akan membiarkan mereka yang rindu akan pengetahuan kebenaran tertipu mengenai masalah pertentangan ini. Perintah itu tidak dipaksakan secara membabi buta. Setiap orang harus mempunyai cukup terang untuk mengambil keputusan yang baik. Hari Sabat akan merupakan ujian terbesar kesetiaan, karena itulah pokok kebenaran yang terutama dipertentangkan. Bila mana ujian terakhir dilakukan ke atas manusia, maka garis pemisah akan ditarik antara mereka yang melayani Allah dan yang tidak melayaninya. Sementara pemeliharaan Sabat palsu yang sesuai dengan hukum negara yang bertentangan dengan hukum yang keempat adalah suatu pengakuan kesetiaan kepada suatu kuasa yang menentang Allah, maka pemeliharaan Sabat yang benar dalam penurutan kepada hukum Allah adalah suatu bukti kesetiaan kepada Pencipta. Sementara satu golongan oleh menerima tanda penurutan kepada kuasa-kuasa duniawi menerima tanda binatang, maka yang satu golongan yang memilih tanda kesetiaan kepada kekuasaan ilahi menerima materi Allah. Sejauh ini, mereka yang menyampaikan pekabaran malaikat yang ketiga sering dianggap sebagai sekedar menakut-nakuti saja. Ramalan-ramalan mereka bahwa sikap tidak toleran terhadap agama akan berkuasa di Amerika Serikat, bahwa gereja dan negara akan bersatu untuk menganiaya mereka yang memelihara hukum-hukum Allah, telah dinyatakan sebagai tidak beralasan dan tidak masuk akal. Telah dinyatakan dengan meyakinkan bahwa negara ini tidak akan pernah menjadi sesuatu yang lain selain daripada tetap seperti yang sudah-sudah, pembela kebebasan beragama. Tetapi sementara masalah pemaksaan pemeliharaan hari Minggu menghangat secara luas, peristiwa yang begitu lama diragukan dan tidak dipercayai tampaknya sedang mendekat, dan pekabaran malaikat yang ketiga akan memberikan suatu pengaruh yang tidak bisa terjadi sebelumnya. Pada setiap generasi, Allah telah mengirimkan hamba-hambanya untuk menegur dosa, baik di luar maupun di dalam gereja. Tetapi orang-orang ingin perkara-perkara yang menyenangkan yang disampaikan kepada mereka dan kebenaran yang murni dan yang tidak dipoles tidak berterima kepada mereka. Alfa dan Omega jilid 8, halaman 637 dan 638. Saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat menyatakan dalam Gospel Workers edisi 1915 halaman 148 paragraf 4 yang berkata, di segala zaman
Sabat telah menjadi ujian kesetiaan kepada Allah. Dan renungan hari ini juga menyatakan bahwa Pulang ke Rumah halaman 168 paragraf 2, hari Sabat akan merupakan ujian terbesar kesetiaan. Karena itulah pokok kebenaran yang terutama dipertentangkan. Jadi, hari Sabat itu ujian kesetiaan dan bukan ujian keselamatan. Sebab yang menyelamatkan bukan hari Sabat, tetapi Allah yang disembah pada hari Sabat. Itulah sebabnya Sabat disebut ujian kesetiaan, yaitu kesetiaan kepada Allah. Jika kita kuduskan hari Sabat, maka itu tanda bahwa kita setia kepada Allah. Nah, karena itu perlu kita pahami dengan benar tentang hari Sabat dan tentang Allah yang dimaksudkan. Nyonya White pada awal pergerakan Advent bertemu dengan ketua Joseph Bates. Perhatikan kesaksian Nyonya White berikut ini yang dicatat dalam Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, halaman 85, paragraf 3 dan 4, yang berbunyi, Ketua Bates beristirahat pada hari Sabtu, hari ke-7 dari minggu itu, dan dia mendesaknya agar kita perhatikan sebagai hari Sabat yang benar. Saya tidak merasakan pentingnya hal itu, dan berpikir bahwa dia salah dalam memikirkan perintah keempat, lebih daripada 9 perintah lainnya. Tetapi Tuhan memberi saya penglihatan tentang bait suci surgawi. Ka'bah Allah terbuka di sorga dan saya diperlihatkan tabut Allah yang ditutupi dengan tahta rahmat. Joseph Bates mengabarkan Sabat hari ke-7, hari Sabtu. Tetapi Ellen G. White merasa itu tidak penting, sebab dia berpikir tidak bisa meninggikan satu hukum lebih dari 9 yang lain. Apa yang terjadi? Yesus memberi Nyonya White penglihatan. Dia melihat Ka'bah surgawi terbuka, khususnya bilik Maha Kudus, dan melihat tabut perjanjian di sana. Kemudian dalam buku yang sama, halaman 85, paragraf 5, Nyonya White menyatakan, Yesus mengangkat tutup tabut dan saya melihat loh-loh batu di mana ke-10 perintah itu ditulis. Saya kagum ketika saya melihat perintah keempat di tengah-tengah 10 sila dengan lingkaran cahaya lembut melingkari itu. Kata malaikat itu, ini adalah satu-satunya dari 10 yang menjelaskan Allah yang hidup yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Nyonya White jelaskan dalam paragraf selanjutnya, ketika dasar bumi diletakkan, maka diletakkan juga fondasi hari Sabat. Ditunjukkan kepada saya bahwa jika Sabat yang benar telah dipelihara, tidak akan pernah ada orang kafir atau ateis. Ketaatan pada hari Sabat akan menyelamatkan dunia dari penyembahan berhala. Halaman 86, paragraf 1. Kenapa tidak ada penyembahan berhala jika kita pelihara Sabat yang benar? Sebab yang setia kepada Sabat yang benar menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar, yang menciptakan langit dan bumi, dan laut, dan serta segala isinya. Jadi, Sabat yang para pionir pergerakan Advent kuduskan adalah Sabat hari ke-7, hari Sabtu. Kemudian Nyonya White menceritakan hal berikut ini dalam The Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 180, paragraf 2, yang berkata, John Frith yang membantu Tyndale dalam terjemahkan kitab suci dan yang menjadi martir karena imannya, dengan ini menyatakan pandangannya sehubungan dengan Sabat. Orang Yahudi memiliki firman Allah untuk hari Sabtu mereka, karena itu adalah hari ke-7, dan mereka diperintahkan untuk menguduskan hari ke-7 dengan hikmat. Dan kita tidak memiliki firman Allah untuk kita, tetapi melawan kita, karena kita tidak memelihara hari ke-7, seperti yang dilakukan orang Yahudi, tetapi hari pertama yang tidak diperintahkan oleh hukum Allah. Para reformator tahu bahwa Sabat yang benar adalah Sabat hari ke-7, hari Sabtu. Mereka sadar bahwa hari pertama, yaitu hari Minggu, bukanlah perintah hukum Allah. Tetapi sebagaimana pernyataan James White, sayangnya reformasi yang mereka bawakan berhenti dan tidak dilanjutkan. Reformasi mereka tidak kabarkan tentang hari Sabat, hari ke-7. Masih ada catatan roh nubuat lainnya tentang hari Sabat, hari ke-7, yaitu hari Sabtu. Tetapi ini sudah cukup sebagai bukti bahwa Sabat yang dimaksudkan oleh hukum keempat adalah hari Sabtu.
Ini perlu dipahami karena ada ajaran yang mengajarkan bahwa Sabat itu bisa berubah hari, yaitu hari ke-8 atau hari ke-9, tergantung pergerakan bulan. Ini dikenal dengan Sabat lunar. Ajaran tersebut tidak alkitabiah. Sabat dalam Alkitab adalah berdasarkan hari penciptaan dan bukan pergerakan bulan. Allah yang menjadikan hari Sabat, memberkati dan menguduskannya, dan bukan bulan. Kemudian, dalam kutipan sebelumnya dinyatakan bahwa Sabat adalah tanda kesetiaan kepada Allah. Allah yang mana? Alkitab berkata dalam Keluaran 20 ayat 11 yang berbunyi, "Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya." Siapa Tuhan yang dimaksudkan? Tuhan itu adalah Jehovah, dan sebagaimana pelajaran renungan tanggal 1 Juni 2020, Dia adalah Allah Bapa. Tetapi apakah Allah Bapa adalah juga Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya? Buku Kisah menyatakan dalam Kisah 17 ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya disebut juga Tuhan atas langit dan bumi. Siapakah Dia? Yesus sendiri yang jawab dalam Matius 11 ayat 25 yang berkata, "Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Yesus sendiri menyatakan bahwa Bapa adalah Tuhan langit dan bumi. Karenanya, Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya adalah Allah Bapa. Dan memang, Tuhan atau Jehovah adalah Allah Bapa. Dialah satu-satunya Allah yang benar, Allah yang hidup. Jadi, hari Sabat yang benar adalah hari Sabat hari ke-7. Hari Sabtu, dan itu adalah tanda kesetiaan kita kepada Allah Bapa. Pertanyaan penting bagi umat Allah. Apakah yang pelihara Sabat hari ke-7 dijamin setia kepada Allah Bapa dan sembah Allah Bapa? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena ada 500-an lebih denominasi Kristen di dunia ini yang pelihara Sabat hari ke-7, hari Sabtu. Tetapi mereka tidak menyembah Allah Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan jika tidak menyembah Allah Bapa, White bandingkan dengan penyembah berhala. Testimonies for the Church volume 5 halaman 173 paragraf 3, White berkata, "Apakah kita penyembah Jehovah atau Baal, penyembah Allah yang hidup atau berhala-berhala?" Kita sudah pelajari bahwa Jehovah adalah Allah Bapa. Jadi, jika kita tidak sembah Allah Bapa, kita artinya sembah Baal atau berhala. Mereka yang berbakti pada hari Sabat, hari Sabtu, bisa saja menyembah berhala dan bukan Allah yang benar. Kenapa? Karena mereka belum mengenal Allah yang benar, Allah Bapa. Kita harus mengenal satu-satunya Allah yang benar, maka kita dengan sendirinya akan berbakti pada hari Sabat yang benar, hari ke-7, hari Sabtu. Sebab Allah Bapalah yang menjadikan hari Sabat, memberkati dan menguduskannya, dan bukan sebaliknya. Jadi yang terutama adalah mengenal Allah Bapa, maka dengan sendirinya kita akan kuduskan hari Sabat yang benar. White tuliskan dalam manuskrip Releases volume 18 halaman 32 paragraf 1 yang berkata, "Dengan memelihara hari Sabat di mana Allah beristirahat, pengetahuan tentang Allah akan dipertahankan." Bisa lihat, yang utama itu ialah pengetahuan akan Allah, sebab itulah hidup kekal. Dan pemeliharaan hari Sabat bukan untuk keselamatan, tetapi untuk pertahankan pengetahuan kita akan Allah. Allah yang mana? Allah Bapa. Sebab Dialah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan pada hari Sabat Dia beristirahat. Dan mengenal Allah Bapa inilah hidup yang kekal. Karenanya, saat kita berbakti pada hari Sabat, ingat, bukan harinya yang terutama, tetapi siapa yang disembah pada hari Sabat itu, yaitu Allah Bapa.
Dialah yang patut kita kenal dan sembah. Bagaimana caranya? Melalui anaknya. Kita mengenal Bapa hanya melalui anaknya, Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus disebut Tuhan atas hari Sabat. Markus 2 ayat 28. Artinya, hari Sabat juga mempertahankan pengetahuan akan anak Allah. Sebab melalui Yesuslah kita dapat mengenal Allah Bapa. Inilah dasarnya mengapa Sabat menjadi ujian. Yaitu ujian, siapakah yang kita kenal dan sembah. Perhatikan renungan hari ini dalam halaman 168 paragraf 3 menjelaskan bahwa pemaksaan pemeliharaan hari Minggu menghangat secara luas. Meski awalnya sempat diragukan, namun sekarang tampaknya semakin mendekat. Benarkah demikian? Mari kita baca pernyataan berikut ini dari Laudato Si halaman 175 dan 176. Paus Fransiskus menjelaskan, pada hari Minggu, partisipasi dalam Ekaristi memiliki arti penting yang khusus. Hari itu seperti hari Sabat Yahudi, ditawarkan sebagai hari pemulihan hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dan dengan dunia. Hari Minggu adalah hari kebangkitan, hari pertama, ciptaan baru. Buahnya yang pertama adalah kebangkitan kemanusiaan Tuhan, yang menjadi jaminan transfigurasi akhir seluruh realitas ciptaan. Hari Minggu menyatakan juga istirahat kekal manusia pada Allah. Allah yang mana? Nanti kita lihat. Judul surat adalah tentang perawatan rumah kita bersama. Namun mengapa ada menyinggung tentang hari Minggu sebagai Sabat seperti Sabat Yahudi yang menyatakan pemulihan dengan Allah dan istirahat kekal manusia pada Allah? Dalam surat inilah Paus membahas tentang iklim sebagai kesejahteraan umum dan karenanya perlu dijaga. Sebab dia menyatakan bahwa perubahan iklim karena ulah manusia yang merusak alam. Dan untuk memelihara alam serta iklim maka perlu satu hari di mana semua berhenti seperti Sabat Yahudi. Dan hari itu Paus nyatakan adalah hari Minggu. Perhatikan kalimat berikut ini masih dari surat yang sama. Laudato Si halaman 177. Paus melanjutkan. Bagi orang Kristen, iman kepada Allah yang satu dalam persekutuan Tritunggal, nah inilah Allah yang dimaksudkan, menunjukkan bahwa seluruh realitas mengandung dalam dirinya jejak Allah Tritunggal. Santo Bonaventura sampai mengatakan bahwa sebelum jatuh dalam dosa, manusia dapat melihat bagaimana setiap makhluk bersaksi bahwa Allah adalah Tritunggal. Perhatikan, cerminan Trinitas dapat ditemukan dalam alam. Ketika buku itu tidak kabur bagi manusia dan mata manusia belum terganggu. Inilah yang dikabarkan oleh surat Paus tersebut, yaitu untuk pelihara alam, sebab telah terjadi perubahan iklim yang merupakan kesejahteraan umum, dan alam itu adalah cerminan Trinitas, Allahnya orang Kristen. Karenanya perlu hari istirahat seperti Sabat Yahudi, yaitu hari Minggu. Paus menjelaskan adanya hubungan antara pemeliharaan hari Minggu dengan Allah Trinitas. Nah, hari Sabat berhubungan dengan Allah Bapa. Inilah sebabnya mengapa hari Sabat menjadi ujian. Sebab jika hari Sabat berhubungan dengan Allah Trinitas, tentu bukanlah suatu ujian. Karena sudah sama jawabnya, sama-sama Trinitas. Bahkan tidak perlu ujian, lulus semuanya. Tapi tidak. Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa hari Sabat adalah tanda bahwa Allah Bapalah, bukan Trinitas. Allah kita dan kita adalah umatnya. Allah Bapalah yang harus kita kenal dan sembah. Siapa yang saudara pilih? Roh Nubuat menutup dalam Bible Commentary Volume 7, halaman 970. Berkata, mereka yang akan menerima meterai Allah pada dahi mereka harus memelihara hari Sabat dari hukum keempat. Apa itu meterai Allah pada dahi? Nama anak Allah dan nama Allah Bapa. Wahyu 14 ayat 1. Itulah sebabnya Sabat hari ke-7, hari Sabtu, mempertahankan pengetahuan tentang Allah Bapa yang kita kenal melalui anaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali ini, agar kami mengutamakan untuk mengenal dan menyembah Allah Bapa. Sebab dengan mengenal dan menyembah Allah Bapa, kami berbakti pada hari Sabat yang benar. Hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu. Tuhan tolong kami, agar masing-masing kami mau datang kepada Yesus, sebab hanya melalui Yesus kami mengenal Bapa. Dan mengenal Bapa dan Anak adalah hidup kekal. Kiranya ini menguatkan kami untuk selalu setia berbakti pada hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu. Tolong kami ya Bapa sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.